sekalian, terima kasih buat yang sudah melayani lewat pujian dan penyembahan. Tuhanlah yang membalas apa yang sudah kita kerjakan, dan biarlah semua dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hari ini saya diberi tema hard work, smart work, dan hard work. Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja dengan hati. Sebelum mulai saya ingin mengutip Kolose 3 ayat 23. Dikatakan di situ apa? Apapun yang kamu kerjakan. Jadi ada kata apapun. Katakan apapun. Apapun ya. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhanmu. Untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan itu bukan untuk kita. Katakan amin. Tapi kerjakan semuanya untuk Tuhan. Jadi waktu kita mengerjakannya semua untuk Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita ngerti Tuhan itu sudah mengerjakan semuanya untuk kita. Amin. Amin. Tuhan sudah kerjakan semua untuk kita. Kapan puncaknya? Di atas Golgota. Dia sudah kerjakan semua untuk kita. Waktu kita ngerti itu, totalitas enggak kita? Totalitas enggak kita? Totalitas pasti. Jadi apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu. Ada kata segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi apapun kerjakan seperti untuk Tuhan dengan segenap hati. Ada kata perbuat, ada kata segenap hati. Amin. Mari kita sama-sama belajar hari ini. Bapak Ibu sekalian, selalu ada dua pandangan ekstrim tentang pekerjaan. Ada selalu dua pandangan yang berbeda tentang pekerjaan secara umum. Yang pertama berkata bersikap kerja keras, banting tulang, supaya apa? Supaya sukses. Supaya apa? Supaya kaya. Supaya apa? Ya kalau kita kaya kita terhormat. Jadi seolah-olah kekayaan itu adalah status gitu ya. Orang kaya itu status gitu. Cari apa? Pengakuan diri. Diakui orang. Seolah-olah statusnya lebih tinggi. Jadi kerjanya harus keras. Kalau mau dihargai orang, kita harus berhasil, harus sukses. Kalau enggak sukses, kita enggak dihargai orang. Banyak yang bertipe seperti itu. Hidupnya P16. Tahu P16? Kalau P4 sudah tahu gitu ya. Udah penataran P4 semua kan? Kalau P16 udah pernah P16 Glory? Tak lulus kalau Glory. Habis P4 lalu ikut P16 gitu ya. Ada yang sudah pernah ikut P16? Saya juga belum pernah sih. Tahu P16? Pulang pagi, kerja apa? Pergi pagi, pulang petang, pantat patah. Pergi pagi, pulang petang, pala pening, pinggang pegal, pantat panas. Nah, terus nanti yang terusin saya udah. Itu seperti itu tiap hari, dari pagi sampai ke malam. Kerja. Nggak ada lagi waktu buat yang lain, termasuk untuk anak, untuk istri, untuk keluarga, semuanya kerja, boro-boro buat Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang lain. Ya, ini yang pertama. Ada yang kedua seperti ini. Ngapain kerja? Kan nanti kan Tuhan datang kali kedua. Enggak, ngapain capek-capek? Ngapain banting tulang? Kan nanti kan Tuhan datang kali kedua, kok tulang tiba
ya. Iya, nanti tulang marah gitu kan. Iya, ada yang juga seperti itu. Ngapain sekolah bagus-bagus? Kan nanti Yesus juga datang kali yang kedua. Kan dunia ini fana, sementara. Begitu? Iya, benar enggak? Benar juga gitu ya. Yang pertama benar, yang kedua benar. Terus yang paling benar mana? Nah, lalu saya ingat dulu waktu kami sekolah, kami kuliah, sering retreat gitu ya, sering camp gitu ya. Habis retreat, habis camp, biasanya ada altar call, terus teman-teman mungkin juga termasuk saya lah mungkin gitu ya. Lulus, lalu kemudian ada yang merasa dipanggil Tuhan gitu. Inilah panggilan hidupku katanya. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan full timer katanya. Gitu ya. Jadi hamba Tuhan katanya. Oh, aku mau jadi hamba Tuhan deh katanya. Kalau jadi kerja sekuler itu capek. Nanti suap sana sini penuh dosa. Dunia ini kan gelap. Kan apalagi Indonesia katanya semakin gelap gitu kan. Indonesia gelap katanya. Terus gimana terang nih kalau gelap? Kamu kan terang dan garam, kok Indonesia gelap gitu ya. Nah, jadi udahlah, ngapain gitu? Mending hamba Tuhan deh. Terus yang di sini ngomong yang sekuler, udahlah kalau jadi hamba Tuhan hidupnya tergantung sama jemaat, sama PK atau PK. Iya gitu. Ini benar atau enggak? Enggak. Jadi ada selalu dibedain mana sekuler, kepotong ya ininya. Ada sekuler, ada spiritual, ada duniawi, ada rohani. Ya, duniawi dan rohani, bukan rohana dan rohani, bukan ya? Jadi kalau hari Minggu rohani, spiritual. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sekuler, duniawi, seperti itu. Jadi dua kehidupan gitu ya. Apa namanya kalau dua kehidupan itu? Dua kepribadian itu apa namanya? Jadi tidak konteks firman Tuhan itu dengan kehidupan sehari-hari, tidak relate gitu. Iya, hari Senin begini sampai hari Sabtu, hari Minggu, wah, Roh Kudus. Hari Senin sampai Sabtu, wah, roh apa? Kalian yang ngomong Tuhan saya. Ya gimana gitu? Nggak related gitu. Jadi sehingga ada yang bilang, oh lebih baik jadi businessman, jadi profesional daripada rohaniawan. Oh lebih enak jadi rohaniawan daripada jadi rohanawan. Gitu. Mana jadi yang benar? Nah hari ini kita belajar, ya nggak ada yang namanya sekuler, spiritual, duniawi, rohani. Hidup ini kan satu kan? Siapa yang hidupnya dua? Nggak, kan satu. Siapa yang dua kepribadian? Nggak ada ya seperti itu ya. Ya, hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus oleh Yesus. Ya. Nggak berbeda, setiap hari itu sama, kemanapun kita pergi ada Yesus dalam hidup kita, betul? Iya, waktu kita nyetir, melanggar lampu merah gitu ya, ada Yesus dalam hidup kita, amin. Yesus kita ajak ngebut-ngebutan gitu ya. Kalau yang suka marah-marah gitu ya, emosional gitu ya, saya kadang-kadang seperti itu, wah Yesus sedang saya ajak marah-marah. Ya, kita kalau ingat ada Yesus dalam hidup kita jadi berbeda. Ya kita punya identitas baru. Yesus ada dalam kita ada dalam Dia, dalam Yesus. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari Alkitab tentang pekerjaan? Mana PowerPoint saya tadi? Apa yang Alkitab katakan tentang pekerjaan? Yuk kita sama-sama lihat. Apa yang Alkitab katakan tentang pekerjaan? Nah, saya akan bawa kita ke 3 bagian. Yang pertama adalah rancangan Tuhan atas pekerjaan.
Jadi pekerjaan itu Tuhan yang rancangkan. Katakan amin. Jadi Tuhan yang desain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita akan belajar apa yang salah dengan pekerjaan. Dan yang ketiga, bagaimana Injil menembus pekerjaan itu. Mari kita mulai yang pertama. Apa rancangan Tuhan atas pekerjaan? Mari kita baca Amsal pasal 10 ayat 4 dan 5. Yuk baca sama-sama 1, 2. Ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur waktu panen membuat. Nah ini kerja kerasnya ada enggak ya? Kerja keras, habuknya ada enggak? Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin, ini habuknya menjadikan kaya. Terus smart lock-nya ada enggak? Smart lock-nya ada. Siapa mengumpulkan pada musim panas, apa? Ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Ini bicara tentang smartphone. Nah, ada kata lamban, ada kata rajin. Lawan kata lamban, rajin. Nah, bahasa aslinya Bapak Ibu ternyata di situ lamban itu sama dengan lazy, sama dengan slack. Bahasa yang dipakai mendeskripsikan seperti busur dan anak panah. Jadi bahasa Ibraninya ternyata mencerminkan seperti busur dan anak panah. Ada tali busur yang kendor. Pernah enggak main panah-panahan? Siapa yang pernah? Cuman Pak Yoel ya? Oh, siapa? Justin pernah. Ada lagi? Yang lain masa kecil kurang bahagia. Oh ya sudahlah, bukan panah-panahan. Kalau orang Palembang apa? Betetan. Oh langsung tahu, betetan. Betetan. Nah, Bu Jinjing langsung, apa itu betetan? Betetan gitu ya. Nah, kalau tali busurnya itu kendor, apa yang terjadi? Tidak tepat sasaran, luput sasaran. Jadi ternyata lamban itu, lazy itu bukan cuma sekedar malas, bukan sekedar berlambat-lambat, tapi apa? Tidak tepat sasaran. Bicara tentang apa? Caranya tidak tepat, motivasinya tidak tepat. Kita bekerja caranya salah, motivasinya salah. Jadi kalau kita tidak berhikmat, tidak cerdas, apa yang terjadi? Tidak tepat sasaran. Caranya salah, motivasinya salah. Waktu ular datang sama si Hawa, apa yang ular tawarkan ke Hawa? Kalau kau makan buah ini, kau akan jadi sama. Jadi ada keinginan sama seperti Tuhan. Motivasinya sudah salah. Jadi saya ingat kata tidak tepat sasaran atau luput sasaran itu kan apa ya? Harmatia, dosa. Akibat dosa, maka kita tuh selalu tidak tepat sasaran, luput dari sasaran. Baik, kita masuk lebih dalam lagi. Jadi kerja keras saja, hard work tidak cukup, perlu kerja cerdas, perlu smart work. Nah, Amsal 10 ayat 5 ya yang tadi. Siapa yang mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya di King James-nya ada kata a wise son in harvest in a son. Kenapa ada kata son di situ? Jadi ternyata Tuhan itu mau
Waktu saya dan Anda bekerja, itu bekerjanya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, di gereja, terus di mana lagi ya? Lingkungan Anda sehari-hari. Anda menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Jadi ada kata wasam di situ, ada kata esan di situ. Supaya apa? Supaya bicara bahwa kita itu punya dampak. Coba ya, next. Jadi kerja keras, hard work, dan kerja cerdas, smart work, itu kalau kerjanya tepat sasaran, itu dimulai dari hard work, dari dalam, bukan dari yang diupayakan. Nah, supaya kita kerja mengerti bahwa itu tuh dari dalam, bukan dari luar, bukan sesuatu yang diusahakan. Ayo kita lihat di Kejadian 1 dan Kejadian 2, Tuhan sendiri menunjukkan bahwa Tuhan itu bekerja, betul? Dia menciptakan segala sesuatu isi bumi ini, itu buktinya bahwa dia bekerja. Tuhan sendiri bekerja. Makanya dia mendesain tentang pekerjaan. Dan kemudian dikatakan apa? Dia memelihara ciptaannya. Dia bukan cuma bekerja, tapi dia memelihara ciptaannya. Katakan amin. Katakan amin. Coba ya. Ini kita baca Kejadian 1 ayat 28. 1, 2, iya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada kata apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah, berkuasalah. Itulah pekerjaan manusia di bumi. Sejak kitab Kejadian, masa penciptaan, Allah sudah bicara tentang pekerjaan manusia. Jadi pekerjaan itu adalah desainnya Tuhan, berencananya Tuhan untuk manusia. Supaya apa? Supaya manusia itu, nah ini ya saya bagiin. Yuk baca sama-sama, 1, 2, iya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang. Saya suka kata Allah memberkati mereka. Katakan, Tuhan memberkati saya. Katakan di sebelah kanan, Tuhan memberkati kamu. Katakan di sebelah kiri, Tuhan memberkati kamu juga. Nah, kalau lihat bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya deh, itu past tense, past continuous tense, bukan present, bukan future, tapi Allah itu memberkati dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia memberkati kita, bukan memberkati di masa lalu, bukan juga memberkati di masa kini saja, tapi dia memberkati kita di masa depan kita. Oh Tuhan, lihatlah yang amin dan lihatlah yang tidak amin. Yang tidak amin, kasih ke saya berkatnya Tuhan. Belajar ya mengimani apa yang firman Tuhan katakan. Waktu Tuhan katakan Allah memberkati mereka, Allah memberkati kita semua. Maksudnya apa? Tuhan kita bukan Tuhan yang insya Allah. Dia sudah memberkati saya dan Anda. Amin? Tadi kan past continuous tense. Dia memberkati dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Dia sudah. Ini bukan bicara tentang akan. Firman Tuhan itu tidak pernah bicara tentang akan. Dia sudah kerjakan semuanya
Betul? Di atas kayu salib. Nggak dibilang dia kerjakan setengah untuk kita di atas kayu salib. Ada? Enggak. Semuanya sudah dia kerjakan. Jadi hari-hari ini saya dan Anda hidupnya itu adalah menggenapi apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita. Kita sudah diberkati kok. Ada orang yang berusaha untuk memperoleh berkat itu lewat pekerjaannya. Maka dia berjuang yang tadi P16, pergi pagi, pulang petang, pantat panas, pinggang pedel, pala pening, terus apa lagi ya? Pak Yoel ya hafal itu, nanti habis ini saya tanya lagi lupa saya. Ya, yang kesan sekelompok Pak Yoel, tanyalah P16 ini lebih. Iya, waktu kita ngerti Tuhan tuh sudah memberkati kita, bukan akan memberkati kita. Esensi hidup kita tuh berbeda. Katakan berbeda. Kita tuh tidak lagi berusaha, tapi kita tahu kita sedang menggenapi setiap janji-janji Tuhan lewat firman Tuhan dalam hidup kita. Benar? Iya, jadi waktu kita kerja, kita tuh benar-benar merasakan kelegaan itu, rest. Tahu yang namanya hard work itu. Ya. Terus dulu ya, nanti ini saya. Jadi pekerjaan adalah desainnya Allah, bukan akibat dosa. Ya baca sama-sama, 1, 2, ya. Jadi pekerjaan adalah desainnya Allah, bukan. Ada yang bilang manusia itu bekerja karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Sampai hari ini banyak orang Kristen yang mengimani ini. Pekerjaan itu adalah buah dari dosa. Masya Allah. Jadi untuk apa Yesus mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu? Masih diimani yang lalu, yang pekerjaan iblis itu, yang di Taman Eden itu. Iya. Iya. Mana yang kita dengar? Firman Tuhan atau firman yang lain? Kok kita mempercayai apa yang iblis kerjakan di zaman Adam? Kita tidak mengimani apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Saya kalau dengar firman yang seperti itu bukan cuma sakit perut, sakit kepala saya. Mungkin itu yang dibilang lagu itu ya, sakitnya di sana sini gitu ya. Jadi pekerjaan sekali lagi adalah desainnya Allah, bukan akibat dosa. Oke, terus yuk. Kejadian 2 ayat 15. Baca sama-sama, 1, 2 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Mengusahakan. Untuk apa? Memelihara taman itu. Ada kata mengusahakan, memelihara, to work and to keep it. Jadi sejak awal, sejak sebelum kejatuhan dosa, ya ini kan sebelum kejatuhan dosa kan? Sebelum dosa kan? Betul? Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, pekerjaan itu sudah ada. Ya atau ya? Iyalah, ini firman Tuhan, bukannya firmannya saya. Jadi sejak awal Allah itu mendesain manusia supaya mengusahakan dan memelihara taman itu. Yuk, sama-sama sekali lagi. 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan ternak dan atas segala seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Waktu Allah menciptakan isi dunia ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dia berkata apa?
Allah berfirman, jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Betul? Pada waktu hari ke-6, Tuhan berkata enggak? Ayat itu berkata enggak? Allah berfirman, jadilah. Enggak kan? Nah, waktu manusia mau diciptakan, apa yang Tuhan lakukan? Dia ambil tanah, dia bentuk, dia hembuskan napasnya. Betul? Iya. Jadi kejadian saya dan Anda itu, manusia itu diciptakan berbeda di antara semua ciptaan Allah yang lainnya. Amin. Rancangan Tuhan itu berbeda dengan makhluk lainnya yang Tuhan ciptakan. Dengan ciptaan-ciptaan lainnya, Tuhan membuat manusia itu sangat berbeda. Katakan amin. Jadi berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut siapa? Gambar dan rupa kita. Gambar dan rupa Allah Tritunggal itu. Wow, saya dan Anda itu segambar dan serupa. Jadi kalau segambar dan serupa itu artinya apa? Kita tuh mirip bukan cuma mirip di bentuk, sifat-sifatnya, karakternya, kemampuannya. Katakan amin. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Terus ada kata apa tuh? Supaya. Katakan supaya. Supaya apa? Supaya kita berkuasa. Bahasa Inggrisnya, jadi kalau kita lihat di King James, di NIV ada kata dominion. Dominion itu dominan, memerintah, influence, berpengaruh. Kemanapun Anda dan saya pergi, kita berpengaruh. Apapun yang Anda buat dan saya buat, kita memberi dampak. Amin. Waktu saya dan Anda ngerti identitas yang Tuhan taruh, yang segambar dan serupa dengan Tuhan itu, untuk supaya kita berkuasa, berpengaruh, berdampak, punya influence. Hidup saya dan Anda berbeda atau tidak? Berbeda bukan karena akunya, tapi karena Tuhannya yang mau. Betul? Jadi tidak ada ya 7 langkah menjadi apa? Orang yang berpengaruh, tidak ada. Karena kalau 7 langkah berarti baru akan kan untuk diupayakan kan. Tapi Tuhan udah kasih itu kok dari awal untuk kita. Makanya hidupi saja dengan imanmu, imanku. Tuhan sudah kerjakan. Kapan? Dari awal. Memang gambar dan rupa itu sempat rusak oleh karena dosa Adam dan Hawa. Tapi gambar dan rupa itu sudah apa? Sudah dipulihkan, sudah disempurnakan, sudah diganti dengan yang baru. Kapan? Di atas Golgota bagi kita. Sehingga kita kembali segambar dan serupa dengan Dia. 2 Korintus 3:18. Kemuliaan Tuhan itu nampak pada kita. Wow. Waktu Anda ngerti ini, waktu saya ngerti ini, saya tahu hidup saya tidak main-main ditebus oleh Tuhan. Dan saya tidak mau main-main. Ya. Dominion, katakan dominion. Katakan dominion. Ini makin lesu karena sadar atau karena ngantuk? Ayo baca sama-sama 1, 2. Ya, kita diciptakan menurut gambar Allah, maka bekerja adalah bagian Allah yang bagi kehidupan manusia untuk siapa? Untuk siapa? Jadi Tuhan
membuat kita menjadi berkuasa, menjadi dominion, menjadi berdampak. Supaya apa? Supaya hidup kita itu memuliakan Tuhan. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu. Martin King Luther Jr. berkata, seorang tukang sapu, dia tukang sapu terbaik di dunia, sehingga semua orang di muka bumi ini berkata, engkau adalah tukang sapu yang paling luar biasa, yang paling bersih. Orang di seluruh dunia mengakuinya. Wow, itu si Martin Luther Jr. Jadi tidak bicara tentang apa profesi. Tadi kan ada businessman, profesional, ada hamba Tuhan. Enggak, di mata Tuhan sama. Betul enggak? Di mata manusia yang berbeda kan? Manusia yang suka beda-bedain. Oh ini rohani, itu rohana gitu ya. Itu manusia yang beda-bedain. Tuhan enggak beda-bedain. Di mata Tuhan sama. Ya, kalau Anda jadi seorang guru, jadi seorang apa? Businessman, jadi apa? Jadi apa lagi? Tukang ojek, gitu. Itu panggilan. Jadi hamba Tuhan, itu panggilan. Siapa yang bilang itu panggilan? Kalau angkat tangan. Jadi kalau bukan panggilan apa? Yang tidak angkat tangan apa coba? Maksudnya apa sih? Hah? Pekerjaan, yes, itu pekerjaan, itu profesi. Lalu panggilan kita apa? Panggilan kita apa? Ada tuh lagunya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidup kita tuh panggilannya adalah menggenapi firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Itu panggilan hidup kita. Kemanapun kau pergi, apapun yang engkau kerjakan, kita memuliakan Allah. Itu panggilannya. Panggilannya apa? Berkuasa, dominion, influence. Betul? Iya. Waktu kita ngerti ini, pasti kita berdampak dimanapun kita berada. Siapapun kita, apapun pekerjaan dan profesi kita. Next. Ini Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya. Ayo baca. 1, 2, iya. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku sampai, maka aku pun bekerja juga. Yesus bilang sama murid-murid, sama orang-orang yang ada di situ. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai. Tuhan aja bekerja, maka aku pun bekerja. Jadi pekerjaan itu sekali lagi adalah rencananya Tuhan, desainnya Tuhan, perancangannya Tuhan, bukan akibat dosa, bukan karena dosa. Nah terus apa yang salah dengan pekerjaan? Kita masuk ke bagian yang kedua. What's wrong with work? Apa yang salah dengan pekerjaan? Yuk kita lihat ayatnya. Yuk baca sama-sama 1, 2, ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Ini coba lihat ya. Sekali lagi, manusia itu tidak diciptakan untuk dikutuk ya. Betul. Siapa yang berdosa? Waktu Tuhan datang sama Adam, terus Adam bilang apa? Hawa. Terus waktu Tuhan tanya Hawa, bukan aku Tuhan, ular lah katanya ya. Dari dulu manusia tuh suka cari, nggak ada kambing, ada si ular itu, harusnya ular hitam gitu ya. Suka nyalahin orang lain gitu ya. Nggak gentle ya si Adam ya, jadi nyalain yang lain gitu. Tapi puji Tuhan, bukan manusia yang dikutuk. Apa yang dikutuk? Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu
dan tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi ke tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi. Jadi akibat dosa ya, akibat dosa tanah itu tertutup. Akibat dosa manusia bersusah payah mencari rezeki. Jadi pekerjaan itu sudah didesain, tapi karena dosa, maka pekerjaan itu jadi susah payah. Semak duri, rumput duri, lalu apa? Peluh. Lalu apa? Kita kembali jadi tanah. Jadi tanah balik jadi tanah, jadi debu. Kemarin waktu kami berduka, waktu abang ipar saya meninggal, ada yang tanya sama saya, memang orang Kristen matinya harus dikubur? Saya diam. Jangan-jangan hukum Taurat nih. Terus waktu saya ketemu ini, tanah kembali ke tanah, jadi debu. Itu akibat dosa, bukan karena firman Tuhan. Ya. Saya bersyukur di tempat ini ada Kesan, ada Deka, yang ada kelas pemuritan. Supaya kita benar-benar belajar, supaya jangan salah, jangan bikin Taurat-Taurat baru. Ya sudah, jangan lama-lama di situ. Itu bonus. Yuk next. Karena dosa, pekerjaan kita tidak memuaskan serta tidak bermakna, jadi sia-sia, rumput duri, gitu ya. Ya, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan. Semak duri, rumput duri, itu bicara tentang kesia-siaan. Because of sin, what's become fruitless and meaningless. Akibat dosa kita meaningless. Manusia pengen jadi meaningful, katanya. Meaningful. Anda dan saya sudah meaningful sejak kita pertama diciptakan oleh Allah. Berkuasa. Karena kita segambar dan serupa dengan Allah. Saya sudah meaningful. Sehingga saya tidak perlu berjuang untuk jadi meaningful. Karena Tuhan sudah kerja untuk saya. Genapi iman firman Tuhan lewat imanmu. Ya, jadi hidupnya berbeda. Kita tidak berjuang. Kita tidak mulai dari garis nol loh. Kita mulai dari garis finish, dan kemudian kita menggenapi firman Tuhan itu dalam hidup kita, dan itu membuat kita berbeda dengan dunia. Kalau kita sama-sama dari garis nol, kita tidak ada bedanya dengan dunia. Kita tidak lagi di bawah kutuk. Nanti kita lihat nanti ya. Nah, itulah manusia yang jatuh dalam dosa. Bahkan parahnya, coba lihat ya. Pekerjaan itu menjadi rusak karena dosa. Yuk baca sama-sama 1-2 ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini motivasinya salah tadi ya. Tadi kan yang mana tadi? Ini tidak tepat sasaran, caranya salah, motivasinya salah, gitu ya. Bisa bantu saya balik ke tadi? Iya. Lewat ya. Marilah kita dirikan bagi kita
sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita bekerja, cari nama, cari popularitas, gitu ya, cari muka, supaya ada pengakuan tentang kita, gitu ya. Saya berdoa tidak ada di tempat ini, biarlah di sana dan di sini, tidak salah, di sana saja. Ya, waktu kita melayani Tuhan di depan ini, tidak ada yang cari muka. Ya, waktu engkau main musik, kau jadi WR, waktu engkau khotbah, waktu saya khotbah, bukan saya cari muka, bukan, tapi saya sedang memuliakan Tuhan. Amin. Motivasinya benar, yang kita kerjakan itu benar, hard work, dari hati yang paling dalam. Aku mengerjakan ini karena mau memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah tebus hidupku. Aku ibadah, aku datang tiap pagi berdoa sama Tuhan, aku melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan cuma hari Minggu ibadah, ada kesan, ada deka, ada HB, ada apa lagi? Itu karena apa? Karena aku mau memuliakan nama Tuhan lewat hidup. Waktu aku bekerja bukan seperti untuk manusia, tapi untuk Tuhan, karena aku ngerti pekerjaanku, lewat pekerjaanku itulah aku bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, ini Babel, mereka bikin menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Dan motivasinya apa? Supaya cari nama. Caranya salah, motivasinya salah. Itulah yang salah terhadap pekerjaan. Hari-hari ini Bapak Ibu semua, kita sering ada Babel-Babel, ada menara-menara Babel yang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Itu yang membuat salah, itu yang membuat pekerjaan kita tidak menjadi berkuasa, tidak dominion, akibat dosa. Akibat apa? Tali busur yang apa? Meleset, kendor. Dosa, harmatia. Yuk baca sama-sama, 1, 2 ya. Pekerjaan menjadi berhala untuk apa? Memuaskan keinginan diri sendiri. Ada yang melayani untuk apa? Waktu. Ada yang bekerja totalitas mati-matian untuk apa? Untuk jadi orang, untuk jadi somebody. Supaya apa? Supaya aku makin dikenal. Padahal Tuhan tidak ciptakan untuk itu, toh? Tuhan ciptakan untuk kita apa? Tuhan ciptakan kita bekerja untuk memuliakan Dia. Waktu engkau jadi koki di restoran, waktu engkau tahu lewat makanan yang aku buat ini, aku sedang memuliakan nama Tuhan. Engkau potong itu ikan dengan perasaan yang paling dalam, gitu ya. Goreng, kasih bumbu, enak nggak? Hah? Haucer. Pastilah, karena kerjanya pakai cara dan motivasi yang benar. Ya, bicara tentang hard work itu bukan cuma bicara tentang hati, tapi bicara tentang cara dan motivasi yang benar. Sehingga Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhanmu. Yuk terus Amsal 15 ayat 19a. 1, 2 ya. Jalan si pemalas seperti, ini konsisten ya dengan kejadian tadi ya. Ya, akibat dosa apa? Rumput duri, semak duri, pagar duri, sia-sia, fruitless, meaningless. Jadi akibat dosa malas. Tadi apa? Busur yang meleset tadi ya.
anak panah yang meleset karena busur yang lemah tadi ya. Jadi meleset, jadi sia-sia, jadi fruitless, jadi meaningless. Jadi kita bukan cuma malas, tapi tidak tepat sasaran, seperti pagar duri. Nah, lagi-lagi saya ketemu kata yang luar biasa, block withdrawn. Ada yang menghalangi. Jadi kalau kita tidak tepat sasaran, pagar duri itu seperti menjadi penghalang. Paham? Ya, firman Tuhan itu indah ya. Katakan indah. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Konsisten ya? Kejadian Amsal bicara tentang akibat dosa, lalu hidup kita, seumur hidup kita semak duri dan rumput duri. Akibat dosa. Bisa bayangkan enggak kalau Yesus enggak bayar 2000 tahun yang lalu? Sampai hari ini semak duri dan rumput duri itu jadi bagian saya dan Anda. Kesia-siaan, meaningless, fruitless. Tapi puji Tuhan, ini kabar baiknya. Bagaimana Yesus menebus pekerjaan itu. Yuk baca sama-sama Galatia pasal 3. Istri saya sudah bilang sampai kayak gini-gini. Padahal Pak Andrew di belakang enggak. Kode keras. Galatia 3 ayat 10-11. Minta maaf ya, memang kalau pembicara itu sudah ngomong lupa berhenti. Galatia 3 ayat 10, 11, 12. Saya terus lebih agak cepat. Yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk pekerjaan hukum Taurat. Pekerjaan hukum Taurat kan apa? Itu yang tidak tepat sasaran tadi, yang caranya salah, motivasinya salah. Itu pekerjaan hukum Taurat. Yang self-center itu pekerjaan hukum Taurat. Yang kerjanya dari titik nol, bukan menggenapi iman dari firman Tuhan. Itu pekerjaan hukum Taurat. Berada di bawah kutuk. Sebab apa? Sebab ada tertulis apa? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan apa? Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi tidak ada satupun yang bisa diselamatkan dari pekerjaan baikmu. Lalu apa? Tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena apa? Karena orang benar akan hidup, saya dan Anda hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Terus, yuk baca sama-sama 1, 2 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan apa? Dengan jalan menjadi kutuk. Karena apa? Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah. Dengarkan saya. Hari-hari ini ada berhala-berhala apa di sekeliling kita? Kita cari nama, kita cari kemuliaan untuk diri kita sendiri, kita cari popularitas, kita cari signifikansi untuk hidup kita. Bukankah Yesus punya itu semua? Kalau tadi kita cari nama, dia sudah punya nama. Kita cari signifikansi, dia punya signifikansi. Dia raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Yang punya kemuliaan, bahkan segala kemuliaan. Tapi apa? Dia rela. Dia rela
turun ke dunia. Yesaya bilang apa? Dia tidak kelihatan tampan, dia tidak semarak, dia tidak diperhitungkan banyak orang. Padahal dia tampan, dia semarak, semestinya semua orang memperhitungkan dia. Pertanyaannya, mengapa dia rela melakukan semua itu dengan jalan menjadi kutuk? Karena apa tadi katanya? Tuhan dikutuk ganti kita, supaya kita tidak dikutuk lagi. Kita dibebaskan dari dosa, supaya pekerjaan itu tadi tidak jadi rumput duri, semak duri. Waktu Yesus dimahkotai dengan mahkota duri, dia tanggung semua kesia-siaan itu. Dia tanggung semua kesia-siaan saudara dan saya. Dia pakai mahkota duri itu untuk apa? Untuk tanggung semua yang meaningless tadi, yang fruitless tadi, yang rusak tadi, sehingga hidup saya dan Anda sekarang jadi fruitless, jadi meaningful. Amin. Itu yang dia kerjakan 2000 tahun yang lalu. Yuk baca sama-sama. Kristus yang mulia menjadi kutuk menggantikan kita, supaya yang terkutuk sehingga kita tidak lagi hidup di bawah kesia-siaan kutuk dosa, tetapi dapat hidup bermakna bagi Tuhan. Yuk semua pemain musik dan yang melayani maju ke depan. Yuk baca ayat yang terakhir ini, 1, 2, ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Hidup kita sudah ditebus dari kesia-siaan, dari fruitless, dari meaningless. Oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Kapan? Di atas kayu salib. Kita tidak lagi hidup oleh karena dosa Adam dan Hawa. Kita hidup oleh kemenangan Yesus di atas kayu salib bagi kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Sekali